Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan melanjutkan bagaimana cara menghitung kinerja dari jalinan tunggal dengan menggunakan program bantu kaji ya. Jadi yang pertama mungkin kita langsung ke ini aja program bantu kajinya ini. Kita bikin new case ya, kemudian kita ambil modulnya single weaving, kemudian di operation ini kita go ya, akan muncul seperti ini. Namun sebelumnya mungkin kita akan ke soalnya dulu atau contoh soalnya dulu. Jadi di sini ada bukaan median dari Jalan Pengampon dan Pecindilan ya, di Kota Surabaya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada Jalan Pengampon, kemudian ini ada Jalan Pecindilan. Di mana untuk Jalan Pengampon itu lebarnya kurang lebih berapa ini? 16 meter ya. Kemudian untuk bukaan mediannya itu lebarnya 5,8 meter. 5,8 meter ini kita ambil yang satu sisi karena di bukaan median yang ada di Jalan Pecindilan Pengampon ini dengan Jalan Jagalan, ini yang di sini lokasinya bukaannya itu adalah untuk untuk dua arah gitu ya. Arah yang ke situ sama arah yang sebaliknya ya. Jadi dari A kemudian dia putar balik. Nah, yang kita pakai adalah yang di sini yang 5,8 yang satu sisi ini. Nah, ini untuk lebarnya adalah Jalan Pengampon yang untuk pendekat A itu 16 meter. Kemudian panjang weavingnya adalah 66 meter ya. Kemudian untuk yang lebar dari bukaan mediannya itu yang satu sisi adalah 5,8 meter. Nah, ini adalah pergerakannya. Jadi ini adalah pergerakan untuk weavingnya. Oke. Nanti kita masukkan di dalam program kaji. Sekali lagi, sebelum kita menghitung, ya kita harus tentukan dulu pendekatnya dulu ya, seperti yang kemarin atau tadi sudah saya berikan videonya terkait dengan single weaving. Jadi pendekat A, B, C dan D itu harus ditentukan dulu ya supaya tidak bingung nanti. Ya, kalau model ini maka pendekat A itu yang di sini, pendekat B itu yang dia keluarnya ini ya, pendekat C itu yang di sini lebarnya ini Jalan Pengampon, pendekat D itu yang ini lebarnya bukaannya ya. Jadi pendekat A sama C lebarnya sama. Nah, pendekat B ini lebarnya adalah yang dia belok kiri, yang jalan ke Jalan Jagalan. Ini lebarnya berapa? Kemudian yang pendekat D ini lebarnya yang untuk bukaan median yang satu sisi tadi. Nah, yang penting adalah A sama D-nya dulu ya. Kemudian ini adalah volume lalu lintasnya ya. Oke. Kita kembali lagi ke mana? Ke program ya. Nah, tadi sama seperti yang sebelumnya, ini kita bisa isikan provinsinya, city-nya nama kotanya, kemudian yang ini city size-nya berapa, misalnya gitu ya. Katakanlah Surabaya 3 miliar 3 juta. Kemudian road name-nya ini kita bisa masukkan nama jalannya, road A ke C itu apa, misalnya gitu. Tadi kan Jalan Pengampon gitu ya, Jalan Pengampon namanya iya. Kemudian yang di sini jalan B ke D itu U-turn ya. B ke D atau D ke B ya, D ke B, A ke C itu Jalan Pengampon. Kemudian D ke B itu adalah U-turn ya, U-turn terus ke arah belok kiri Jalan Jagalan ya kan gitu ya tadi. Yang ini tadi ya. Ini kan Jalan Pengampon,
kemudian A ke C-nya pengampon, kemudian ini dari U-turn ke Jalan Jagalan, belok kiri Jalan Jagalan, ya kan? Ya, belok kiri Jalan Jagalan. Oke. Atau U-turn ke Jalan Jagalan. Itu untuk road name-nya. Kemudian ini kita isikan. Ini tadi berapa? Lebarnya adalah 16. Ini 16. Kemudian weaving-nya ini berapa? Maaf. Weaving-nya ini berapa? Ini 16 juga. Ya. Karena ini 16 ya, lebar ini. Kemudian yang di sini ini 16, tapi panjangnya 66. Ya, panjangnya 66. Ini 66. Kemudian lebarnya untuk bukaannya tadi berapa? 5,8. 5,8 ya. Kemudian arah utaranya katakanlah ini arah utaranya ke sana. Ya, kemudian flow trafficnya ini komersial dan high ya, karena di situ ada pasar. Kemudian di sini, nah ini sekarang volume trafficnya. Volume trafficnya kita masukkan A ke C. A ke C itu berapa? Untuk LV-nya 1005. Ini 1005. Kemudian HV-nya berapa? 1005, 164, 1169. Ini 164, 164, 1169. 1169 ya. Kemudian yang DB. Yang DB 872, 142, 1015. 872, 142, 872, 142, 1017. Kemudian yang non weaving, yang 1015 ya, maaf, 1015. Yang non weaving AB dari A ke B 212, 35, 247, 212, 45, 317, 247, 247. Ini 35, 247. Oke. Dari D ke C, D ke C, D ke C ya, D ke C 225, 37, 262, 225, 67, 37, 262, 262. Ya, oke. Nah, kemudian yang unmotorized-nya apa ini? 5, 23, 20, 25 ya. 23, 20 ACDB-nya 23, 20. Ini 23. Wait. 23, 20. Terus berapa? 5, 5, 5, 5. Nah, khusus unmotorized ini untuk weaving dianggap sebagai passenger car unit, sebagai apa, besarnya 1 ya, PCE-nya atau SMP-nya itu 1. Nah, ini nanti dia akan menghitung sendiri. Kemudian sudah, kalau sudah ya, ini sudah kita isikan semua. Kita ke form ya, single weaving result-nya. Nah, hasilnya. Nah, langsung ketemu hasilnya. Maka ketemu hasilnya ya. DS-nya adalah 0,72. 0,72. Nah, kalau 0,72 ini sudah cukup bagus ya. Hasilnya 0,72 ini ya.
free flow of speed-nya 31, ya travel speed-nya 0,7, ini 23,97 km per jam, ya. Terus misalnya 0,72, ini kan lebih besar dari 0,7 ya. Kita kalau misalnya ini katakanlah, oke ini kita kepingin menurunkan lagi, misalnya ya, misalnya solusi 1, misalnya gitu ya, enter. Nah, misal untuk W approach-nya itu kita rubah. Ya, W approach yang W1 tadi kan jalan pengampon, misal jalan pengampon kita tetap ya 16. Cuman yang untuk W2-nya, W2-nya ini lebar untuk bukaan U-turn-nya. Ini 0,8 kita lebarkan. Misalnya kita tambahkan di situ ada sungai ya. Di U-turn-nya itu ada sungai, kita tambah jembatan berarti 5,8 misalnya menjadi 8 meter misal gitu ya. Atau 5,8 tambah 0,2 6 meter, 6 meter, 7 meter misalnya, kita tambah 7 meter misalnya gitu ya. Nah, kita 7 meter misalnya. Kemudian weaving-nya sama ya 16. Kemudian panjang weaving-nya sama 66. Jadi kita hanya merubah panjangnya, lebarnya apa U-turn-nya tadi, maka kita akan lihat berapa hasilnya DS-nya. Nah, ini 0,7 sudah berkurang. Iya, berkurang. Nah, atau ditambahkan solusi yang lainnya, misal gitu ya. Solusi yang lainnya, solusi kedua, misal ya. Misal ini tetap sama ya. Kemudian ini 5,8 tetap sama, misal gitu ya. 5,8 tetap sama. Nah, kemudian weaving-nya juga sama. Tapi di sini bukan medianya ditutup, digantikan arah pergerakannya itu dipindahkan ke agak menjauh. Jadi bukan medianya yang di sebelahnya yang agak jauh. Ya, misalnya ternyata jaraknya bukan median yang satunya itu kira-kira 200 meter misal gitu ya, 200 meter. Ya, dari 66 menjadi 200 meter. Ada bukan median yang lain di Jalan Pengampon. Maka dilihat berapa DS-nya. Nah, DS-nya menjadi 0,56. Artinya di lokasi itu Anda bisa buka tutup misalnya pada saat jam puncak ya, mungkin 0,72 itu pada saat jam puncak pagi itu ditutup, kemudian arus trafiknya bisa dialihkan. Ya, saya kira itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.